Tujuan pembelajaran: mengetahui tahapan umum mengurus perizinan, mengetahui sertifikasi penting untuk bisnis toko retail, mengetahui layanan online resmi untuk mengurus perizinan dan legalitas lainnya. Halo semua, penting banget bagi sebuah bisnis untuk mengurus perizinan, termasuk bisnis perdagangan seperti warung kelontong, toko material, butik, atau ragam toko online. Untuk naik kelas, perizinan ini sangat diperlukan untuk minimal 3 tujuan. 1. Meraih kepercayaan calon mitra bisnis dan konsumen. Kedua, mengakses pinjaman atau modal lain, khususnya yang di atas 50 juta. Ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan citra mereknya. Manfaat lainnya adalah bisa mendapat prioritas untuk mendapatkan program-program bantuan pemerintah. Untuk jualan online, beberapa e-commerce juga mensyaratkan perizinan bagi toko yang ingin mendapatkan status official store, supaya kamu bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Lalu, gimana sih mengurus perizinan untuk bisnis perdagangan? Saat ini, pemerintah menjalankan paradigma pelayanan perizinan berbasis risiko. Semakin berisiko tinggi, semakin banyak izin yang harus dilengkapi. Untuk bisnis perdagangan, bidang usaha yang dikategorikan memiliki tingkat risiko lebih tinggi adalah sebagai berikut. 1. Bisnis perdagangan grosir seperti distributor, agen, atau pedagang besar lainnya. 2. Toko yang menjual obat-obatan, alkohol, binatang, atau tanaman langka. Untuk tipe produk seperti itu, kamu akan butuh sertifikasi tambahan. Untuk bisnis yang termasuk dalam kategori risiko rendah, kamu cuma memerlukan nomor induk berusaha yang bisa didapatkan hanya dalam 15 menit. Yang penting, kamu harus teliti saat memilih kode KBLI-nya. Ini adalah tahapan umum untuk meregistrasikan bisnis kamu. Pertama, urus pendaftaran nomor pokok wajib pajak, bisa diurus online di erek.pajak.go.id. Kedua, urus nomor induk berusaha atau NIB, bisa online juga di oss.go.id. Di sini kamu bisa pilih pendaftaran untuk usaha mikro kecil. Lalu masukkan kode KBLI yang sesuai dengan kategori produk yang kamu jual. Contohnya nih, untuk pedagang eceran sayuran, ini kodenya. Kalau jualan komputer dan perlengkapan, ini kodenya. Kalau pakaian dan alas kaki, ini kodenya. Kalau jualan obat tradisional untuk manusia, kodenya yang ini. Dan kalau untuk hewan, ini kodenya. Berikutnya, upload NIK dan NPWP kamu, lalu lengkapi formulir dengan informasi yang diminta untuk mendapatkan dokumen NIB seperti ini. Perlu diingat bahwa untuk beberapa kategori KBLI, ada kewajiban untuk menyertakan surat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan keamanan. Tapi untuk usaha mikro, kamu cuma harus menandatangani surat komitmen yang sudah diterbitkan secara otomatis oleh sistem. Kamu tinggal contreng aja suratnya seperti ini. Untuk mengembangkan bisnis, kamu bisa melindungi hak kekayaan intelektual atas logo dan nama merek toko kamu dengan mendaftarkan merek di merek.djip.go.id. Ini sangat penting kalau kamu ingin mengembangkan mereknya sebagai waralaba atau franchise. Penting diketahui juga bahwa pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk dirinya dan karyawannya. Kalau sudah yakin mau besarkan usaha dan galang kerjasama ke lebih banyak investor, maka kamu perlu pelajari cara mendirikan Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT. Ayo lengkapi perizinan dan legalitas agar bisnis makin siap naik kelas. Untuk mengurus perizinan usaha, kamu bisa mulai dengan lakukan langkah-langkah ini. Membuat NPWP di erek.pajak.go.id. Cek kode KBLI sesuai produk yang dijual dan status resikonya sebelum daftar nomor induk berusaha. Pelajari materi tambahan di deskripsi video ini.